Makasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang kami dari TP3. Kebetulan ada saya dan Bang Edi Mulyadi. Karena memang sejak buku itu diluncurkan, kegiatan-kegiatan seperti ini sudah cukup banyak dilakukan. Mungkin ini yang ke-6 atau yang ke-7. Tapi memang di sisi lain pemerintah itu bergeming, ya. Yang namanya Joko Widodo, Presiden RI konon ya, itu kan konon, ya memang kan menang pemilu, udah disahkan oleh MK. Jadi pernah menyatakan apresiasi kepada kita TP3 waktu berkunjung ke Istana Merdeka tanggal 9 Maret, sekaligus berharap meminta kita untuk menyampaikan temuan kalau dalam kajian kita nanti itu dikatakan kita memiliki dan menemukan hal-hal yang berbeda dengan yang sudah disampaikan oleh Komnas HAM. Itu di samping itu juga itu dinyatakan secara terbuka ya oleh Pak Jokowi. Kemudian yang penting juga bahwa saat itu Pak Jokowi berjanji bahwa pemerintah akan menyelesaikan kasus kilometer 50 ini secara transparan, adil, dan dapat diterima publik. Jadi ini memang saya sering ulang-ulang karena ini sangat prinsip ya. Ada kata adil di situ, ada transparan, ya, dapat diterima publik. Nah, ternyata yang barusan ini yang sudah digelar oleh pengadilan itu, saya kira dengan kita berkumpul di sini membuat pernyataan mosi tidak percaya itu menunjukkan bahwa ini tidak bisa diterima oleh publik. Kenapa? Karena memang penuh rekayasa. Jadi di sini kita catat pertama kali bahwa karena memang ada proses yang di bawah kendali Pak Jokowi, yaitu yang disebut dengan penyidik Polri, kemudian kejaksaan juga yang mengajukan tuntutan ke pengadilan itu adalah di bawah kendali Pak Jokowi, kejaksaan ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak menjalankan apa yang pernah diucapkan. Artinya beliau dengan kopi hipokrit. Kenapa? Karena ingin mendukung atau menjalankan proses pengadilan ini secara adil, transparan, dan dapat diterima publik, tapi dimulai dengan proses yang memang penuh rekayasa. Ujungnya di pengadilan itu. Tapi sebelum itu kita mencatat, misalnya yang menjadi rujukan penyidik Polri itu adalah laporan Komnas HAM. Sementara kajian TP3 menunjukkan bahwa dan saya kira kita semua tahulah, ahli-ahli hukum juga sangat paham itu bahwa Komnas HAM itu tidak pernah ya secara proses atau aturan hukum yang berlaku itu tidak pernah sebetulnya melakukan penyelidikan. Yang ada hanya pemantauan. Jadi kalau bahan yang dijadikan rujukan saja oleh penyidik Polri itu sudah bermasalah, ya ke ujungnya itu pasti bermasalah. Karena ini bukan hasil penyelidikan. Yang dihasilkan oleh Komnas HAM itu adalah hasil pemantauan, tapi dikasih judul laporan penyelidikan. Jadi di sini saya kira yang jahat itu bertambah. Ya, di samping aparat negara
aparat negara dalam buku TP3 itu kita sebutkan yang melakukan kejahatan membunuh para syuhada ini secara sadis, tapi yang melindungi, menutup-nutupi atau covering up, mengcover, menutup ada kejahatan itu, salah satunya adalah Komnas HAM. Jadi penjahatnya itu sebetulnya sudah bertambah ini. Ya, yaitu siapa? Yaitu adalah Komnas HAM. Nah, selanjutnya kalau kita bicara cabang-cabang kekuasaan, pengadilan ini kan adanya di bawah MA. Kalau mereka melanjutkan dengan proses yang penuh rekayasa dan kejahatan ini untuk nanti ada vonis, bertambah lagi satu cabang kekuasaan kita di Indonesia ini, yaitu Mahkamah Agung pun terlibat dalam kejahatan. Jadi kalau disebutkan tadi bahwa mosi tidak percaya, di situ kita cantumkan untuk tidak dilanjutkan. Boleh usul DPR juga soal. Iya betul. Nanti saya sampaikan soal DPR. Tapi intinya yang namanya MA sudah diminta untuk tidak melanjutkan proses ini, maka berhentilah. Kalau tidak ingin dicap, dilabel sebagai lembaga yang juga terlibat untuk menutupi kejahatan sadis itu, dan kalau mereka lanjutkan berarti mereka juga termasuk penjahat-penjahat itu. Termasuk kita sampaikan ini kepada Ketua MA. Nah, tadi Bang Egy menyinggung soal DPR, TP3 setelah buku di launching itu mengirim surat ke pimpinan DPR, ya. Kemudian ke semua fraksi yang ada di DPR. Tapi yang memberi respon itu hanya 3, yaitu PKS, kemudian PAN, dan P3. P3 pun kita hanya diterima oleh Pak Arsul Sani di ruang beliau sebagai wakil ketua MPR, tapi tidak secara fraksi. Tapi yang ingin kita katakan adalah memang waktu diterima itu kita sangat antusias mendengar jawaban mereka akan menindaklanjuti. Ya, salah satunya ada juga yang mencetuskan untuk membentuk panitia khusus, pansus, ya, khusus tentang pembunuhan ini. Tapi nyatanya setelah kita tunggu-tunggu itu tidak terjadi. Seandainya pun memang itu perlu ada kesepakatan lintas fraksi, kita bisa memaklumi seandainya gagal. Tapi kalau usul itu sendiri tidak pernah ditindaklanjuti setelah dinyatakan berjanji akan menindaklanjuti dengan membentuk pansus, usul ke lintas fraksi atau kepada partai lain, fraksi lain itu sendiri tidak pernah dicetuskan, diusulkan, ya saya kira ini sama juga ya. Jadi kalau Bang Egy menanya, ya, jadi yang bermasalah dalam kasus ini di samping penguasa eksekutif ternyata juga legislatif dan yudikatif. Lengkap. Ya, jadi sudah lengkap. Ditambah lagi kalau kita bicara Komnas HAM ini masuk mana nih? Ya kan? Yang jelas lembaga ini tidak di bawah kendali eksekutif. Mereka dibayar makan gaji dari uang rakyat, tapi giliran rakyat dibunuh, mereka tidak membela, mereka justru menutup-nutupi, ya, agar pembunuh yang sadis itu tidak diproses secara hukum dengan cara mereka terlibat merekayasa laporan, memilih-milih mana yang relevan untuk menjadi kesimpulan bagi mereka nanti bahwa yang terjadi adalah hanya 4 orang yang bermasalah katanya, dan itulah yang terus dilanjutkan, dan inilah yang menjadi poin yang kita protes pada hari ini untuk segera dihentikan, ya. Tapi yang jelas bahwa yang namanya proses penyelidikan oleh Komnas HAM itu belum pernah terlaksana. Itu sebabnya dalam buku TP3 kita meminta supaya proses hukum itu dimulai dari awal lagi. Kalau memang kita mengaku sebagai negara hukum, dan kalau yang namanya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia itu mengaku saya Pancasila. Ya, Pancasila itu unsur kata-kata adil itu ada 2 di situ.
Dan di Undang-Undang Dasar 1945 itu kita menyatakan kita negara hukum. Tapi kalau beliau itu hanya bicara tapi tidak dalam tindakan, ya kita benar-benar sangat memprotes secara keras, ya supaya jangan mengulang-ulang lagi lah. Enggak, itu pendusta. Ya, makanya tidak salah kalau teman-teman dari TPU. BEM UI itu menyatakan beliau itu sebagai King of Lip Service atau Raja Pembohong, ya. Bahasa Indonesia itu kira-kira begitulah, ya. Nah, jadi Dan TPU gugat kepada. ya, kita minta supaya itu ada misalnya surat perintah dari Presiden kepada siapa? Misalnya kepada Kejaksaan, Jaksa Agung, atau kepada Kapolri, ya, yang berada di bawah kendali beliau itu, supaya itu ditarik lalu dibatalkan. Lalu juga ada koordinasi dengan DPR dan kepada MA. Yang ditarik kan, Bos? Ditarik proses yang sedang berlangsung itu, ya kan? Nah, tapi intinya bahwa kita ingin Presiden itu konsistenlah dengan apa yang pernah diucapkan, juga konsisten kalau mengaku saya Pancasila, saya NKRI, itu dibuktikan dengan tindakan, bukan sekedar basa-basi atau lip service. Nah, saya kira sedikit lagi, kalau bicara dalam konteks buku putih, sebetulnya kita sudah menemukan, dan saya kira itu di-endorse mayoritas, ya, ahli hukum, bahwa yang terjadi adalah pelanggaran HAM berat. Dan pelanggaran HAM berat itu bukan seperti yang dinyatakan oleh Menko Mahfud MD, ya, yang dia katakan itu ada unsur TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Itu adanya di pemilu, proses pemilu, pilkada atau pemilu legislatif, ya. Ada unsur, ada apa namanya, kriteria di dalam proses itu yang disebut sebagai TSM. Tapi untuk kasus pelanggaran HAM berat ini, maka yang ada adalah apakah itu sistematik, ya, atau bukan dan, ya, atau, ya. Jadi kita menemukan bahwa sebetulnya sistematiknya itu, unsur sistematiknya itu sudah ada, sudah sangat jelas. Dan kalau kita baca di dalam buku TP3, misalnya sistematiknya itu adalah antara lain, ya, kita di halaman 205 itu merupakan bagian dari rangkaian operasi sistematik yang berkelanjutan. Jadi proses terjadinya pembunuhan itu bukan terjadi secara insidentil. Ada keributan di tengah jalan, ya kan? Lalu polisi menangkap sekian orang, lalu belakangan itu orangnya sudah mati. Ini insidentil. Tapi yang ada adalah sistematik berkelanjutan, karena prosesnya itu bukan sekedar mereka waktu dikejar oleh aparat negara tadi. Misalnya ada kejadian di Megamendung, ada anggota BIN tertangkap, ada drone dan seterusnya. Itu mulai tanggal 4 misalnya, atau sebelum itu juga ada kaitan dengan misalnya penurunan baliho dan sebagainya. Jadi ini sudah sangat jelas unsur sistematiknya memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000. Nah, sebetulnya kalau kita bicara sistematik, di samping tadi ada yang berkelanjutan, ada hal-hal lain. Misalnya kita bicara tentang ada unsur komando, ada yang memerintahkan, dan itu bisa dibaca di buku putih di halaman 208 dan 209. Nah, ini juga sebetulnya menjadi
bukti yang lebih memperkuat tentang adanya kegiatan yang sistematik tadi. Kemudian juga kalau kita baca tentang adanya keterlibatan Koopsus. Koopsus ini ada di bawah kendali presiden misalnya, dibentuk atas dasar Perpres nomor 42 tahun 2019. Nah, itu bisa dibaca di halaman 326. Nah, jadi intinya yang saya sampaikan bahwa ini kalau kita bicara objektivitas, orangnya tidak terkontaminasi, melakukan penyelidikan secara objektif apa yang benar-benar terjadi, maka unsur sistematik itu sudah bisa ditemukan, dan karena itu kategori pembunuhan ini sebagai pelanggaran HAM berat itu sudah masuk, sudah memenuhi kriteria, sehingga proses pengadilannya itu adalah proses pengadilan HAM, ya, bukan dengan seperti yang sekarang ini yang kita bisa katakan ini hanya rekayasa untuk memenuhi mungkin publik menuntut supaya ada kepastian hukum, ada proses terhadap pembunuhnya, tapi sebetulnya proses yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa proses ini sendiri sebetulnya tidak didasarkan kepada awal dari penyelidikan yang seharusnya dilakukan, karena penyelidikan itu sendiri belum pernah dilaksanakan. Dan itulah yang dilanjutkan dengan berbagai hal yang saya sudah sebut tadi. Tapi intinya bahwa kita di TP3 dan kita semua dalam acara ini tetap konsisten menuntut supaya proses pengadilan HAM itu terlaksana, dan itu harus dimulai dengan penyelidikan oleh Komnas HAM, lalu penyidikan nanti oleh Kejaksaan Agung, lalu barulah ada proses pengadilan, dan di situ ada kesempatan bagi publik, bukan sekedar yang disodorkan oleh pemerintah, untuk jadi pelaku-pelaku yang terlibat dalam setiap proses, mulai dari penyidikan sampai di pengadilan. Itu ada hakim yang bisa kita sodorkan sebagai rakyat yang memang haknya dijamin di dalam Undang-Undang Dasar seperti yang Pak Agi sudah sampaikan tadi. Saya kira itu mungkin secara garis besar. Intinya kita ingin itu dihentikan, presiden itu segera cabut, minta kejaksaan dan kepolisian proses yang sedang berlangsung ini supaya dibatalkan, dan MA secara otomatis juga membuat pernyataan terbuka bahwa itu sebenarnya tidak akan dilanjutkan karena itu adalah pengadilan yang sesat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.